Anda kembali bersama kami di Metro Siang dan kita masuk ke dalam segmen Kilas Siang. Ada beberapa informasi utama di Kilas Siang kali ini. Yang pertama, pemirsa, petugas damkar sektor Cisoka ini diminta untuk menangani warga yang kesurupan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka tidak sedang memadamkan api, melainkan membantu seorang ibu yang mengalami kesurupan selama 2 hari. Aksi damkar ini kemudian viral di media sosial setelah terekam video warga. Dalam video, pemirsa, petugas bernama Dery Pratama berusaha berkomunikasi dengan sosok yang merasuki seorang wanita bernama Mumun. Setelah sekitar 20 menit, wanita tersebut akhirnya sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk pemulihan. Dery mengaku menangani insiden tersebut setelah mendapat pesan dari suami korban saat ia baru saja selesai bertugas. Tidak ada persiapan khusus, hanya bermodal niat membantu dan keyakinan pribadi. Dery menjelaskan, damkar saat ini tak hanya menangani kebakaran, petugas juga siap membantu dalam kondisi darurat lain seperti evakuasi hewan liar, kecelakaan hingga penyelamatan orang tenggelam. Peran yang terus meluas di tengah masyarakat. Oke, ngobrol. Ya memang sih pemirsa, perannya memang terus meluas di masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya pelatihan yang diberikan kepada petugas damkar? Karena nampaknya semua permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat bisa diselesaikan. Tapi apapun itu pemirsa, tentu apresiasi nampaknya layak diberikan untuk para petugas pemadam kebakaran yang selalu ada dalam setiap kesulitan masyarakat. Berikutnya pemirsa, di Kilas Siang ada informasi warga Kelurahan Ronggo Mulyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengibarkan bendera merah putih sepanjang 1 km. Aksi ini dilakukan untuk menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dan meningkatkan rasa nasionalisme yang mulai memudar. Pemirsa, pemasangan bendera dengan lebar 120 cm dilakukan secara gotong royong selama 1 minggu. Warga dari berbagai lapisan, termasuk ibu rumah tangga, turut memberikan dukungan dan semangat dalam prosesnya. Ketua RW 08 Hendro Hadi menyatakan aksi ini bukan sekedar perayaan, namun panggilan untuk memperkokoh jiwa nasionalisme, khususnya di kalangan anak muda yang dinilai semakin lemah dalam mencintai tanah air. Pengibaran bendera raksasa ini menarik perhatian pengguna jalan yang melintas dan menjadi spot foto baru di kawasan tersebut. Rencananya bendera akan dibiarkan terpasang hingga akhir Agustus sebagai simbol persatuan warga. Ya, ini adalah salah satu cara untuk kemudian bisa menyemarakan HUT ke-80 kemerdekaan RI dengan kembali membentangkan simbol negara kita, yaitu salah satunya adalah bendera merah putih. Semoga ini bisa menggelorakan semangat merah putihnya pemirsa, supaya ini kemudian selalu terpatri dalam jiwa dan raga kita sebagai warga Indonesia. Berikutnya ada informasi lagi, SMP Negeri 5 Semarang menggelar Jumat tradisional dengan menampilkan ratusan siswa memainkan angklung secara kolektif di halaman sekolah. Inisiatif ini diusung bersama komite sekolah, orang tua, dan para alumni demi melestarikan budaya lokal. Pemirsa, dalam kegiatan terbaru, siswa memainkan lagu-lagu nasional hingga tembang Jawa secara harmonis menggunakan 200 angklung yang diadakan melalui donasi alumni dalam 2 minggu terakhir. Ketua Komite Sekolah Eti Laksmiwati menjelaskan jumlah angklung masih akan terus bertambah hingga mencapai 500 unit agar semua siswa bisa terlibat secara langsung dalam setiap penampilan. Kepala Sekolah Nanang Sungkowo menegaskan kegiatan ini dirancang sebagai sarana penguatan karakter melalui filosofi angklung yang menjunjung kekompakan, toleransi, dan gotong royong. Banyak pemirsa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kegiatan tadi, melestarikan budaya asli Indonesia, mengajarkan kepada para siswa juga untuk menjunjung tinggi persatuan dan harmonisme dan hal-hal lainnya. Ini semoga bisa menjadi contoh dan kemudian bisa mengembangkan karakter anak-anak bangsa ke depan. Berikutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah rakyat dimulai di Kabupaten Lebak, Banten. Orang tua siswa nampak antusias mengantar anak mereka ke asrama yang berada di komplek BPMP Provinsi Banten, Rangkas Bitung.
Pemirsa, siswa membawa perlengkapan pribadi dan langsung menuju kamar yang telah disediakan. Satu kamar ditempati 2 siswa dengan fasilitas tempat tidur, meja belajar, lemari, dan kamar mandi. Sebagian siswa mengaku bahagia dapat sekolah kembali setelah sempat terancam putus sekolah karena biaya. Namun di saat yang sama, orang tua juga harus ikhlas berpisah sementara dengan anak demi masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat saat ini menaungi 100 siswa SMA dari berbagai daerah di Banten dengan kapasitas 4 rombongan belajar, dan pendidikan sendiri dilengkapi asrama agar siswa fokus belajar dan mandiri. Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan warga yang tidak mampu. Sebuah semangat yang harus terus didukung pemirsa agar sekolah rakyat ini nantinya terus meningkat, tidak hanya fasilitasnya saja tapi juga sistem pembelajarannya, kurikulumnya, supaya anak-anak yang memang bernaung atau belajar di sekolah rakyat ini benar-benar nanti mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya sehingga mereka bisa mencapai masa depan yang lebih cerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.